pertandingan Indonesia versus Jepang dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan terasa spesial bagi Calvin Verdonk dan Koki Ogawa. Verdonk dan Ogawa memang bukan sosok asing. Keduanya sama-sama memperkuat NEC Nijmegen yang bermain di Liga Belanda. Verdonk memainkan peran sebagai bek sayap, sedangkan Ogawa merupakan pemain yang diandalkan NEC untuk mencetak gol. Verdonk dan Ogawa pun mulai menebar pesiwar jelang bentrok Indonesia versus Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat. Ogawa bahkan sembari berkelakar akan menendang Verdonk di pertandingan. Saya juga sangat menantikan untuk bermain melawannya, karena sekarang kami berada di tim yang sama. Mungkin dia akan bermain sebagai bek tengah dan saya sebagai penyerang. Saya akan menendangnya di pertandingan nanti. Tapi ya tidak akan mudah bagi kami untuk mengalahkan mereka, kata Ogawa. Verdonk diperkirakan akan jadi pilihan utama pelatih Shin Tae-yong di posisi sayap kiri timnas Indonesia. Sejauh ini Verdonk selalu tampil baik saat dipercaya oleh STY. Sementara Ogawa berpeluang untuk bermain sebagai starter di laga nanti. Ini seiring cederanya penyerang andalan Ayase Ueda yang tidak masuk skuad untuk pertandingan melawan timnas Indonesia dan Cina. Akun Instagram FIFA World Cup menyebut laga timnas Indonesia versus Jepang sebagai pertandingan perang bintang. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang pada pertandingan lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada Jumat mendatang. Pertandingan Indonesia versus Jepang turut menjadi sorotan akun Instagram FIFA World Cup. Dalam postingannya, FIFA menampilkan duel pemain kunci Indonesia versus Jepang dari Marcelino Ferdinand versus Kaoru Mitoma, Rafael Struijk versus Ayase Ueda, Tom Hai versus Hidemasa Morita, Jay Idzas versus Ko Itakura, Ragnar Oratmanguyen versus Takefusa Kubo, hingga Maarten Paes versus Zion Suzuki. Perang bintang dalam laga Indonesia versus Jepang, tulis FIFA World Cup dalam caption Instagramnya. Kemudian dalam kolom komentarnya, FIFA juga mengajak netizen untuk memilih duel paling ditunggu di Indonesia versus Jepang. Sontak pertanyaan FIFA itu pun mendapatkan reaksi beragam dari netizen. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi kelima klasemen sementara grup C dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan yang dijalani. Sementara Jepang kini ada di puncak klasemen grup C dengan mengemas 10 poin. Adapun posisi kedua kini ditempati Australia dengan 5 poin. Lalu di peringkat ketiga ada Arab Saudi dengan koleksi 5 poin. Lalu Bahrain sementara berada di posisi keempat dengan mengemas 5 poin. Sedangkan posisi juru kunci klasemen grup C kini ditempati Cina dengan 3 poin. Bintang timnas Indonesia, Ragnar Oratmanguyen, ternyata telah berbicara serius dengan pemain keturunan Ole Romeni terkait membela Garuda. Ragnar pun memastikan saat ini pemain yang memperkuat FC Utrecht itu tengah mempertimbangkan ajakannya membela timnas Indonesia. Sejauh ini program naturalisasi dari PSSI kebanyakan diisi para pemain bertahan atau gelandang, seperti yang teranyar yakni Kevin Dix dan juga sebelumnya Mace Hilgers. Banyak netizen Indonesia yang berharap adanya tambahan kekuatan di lini serang. Salah satu nama yang bisa menjadi opsi untuk menjadi ujung tombak ialah Ole Romeni. Pemain asal Belanda berusia 24 tahun itu memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Ragnar sendiri tahu bahwa banyak netizen menginginkan Ole Romeni. Karena itu, ia sudah berbicara dan mengajak langsung Romeni agar mau menjadi WNI. Saya mengenal Ole Romeni sejak kami berada di Akademi NEC Nijmegen, dan saya sudah berbicara kepadanya. Dia saat ini sedang memikirkannya. Saya mencoba untuk merayunya untuk bisa datang ke sini dan membantu timnas Indonesia, ujar Ragnar. Ole Romeni merupakan ujung tombak yang kerap menjadi andalan bagi timnya, FC Utrecht. Namun, catatan terbaiknya di level klub ialah saat membela FC Emmen pada musim 2022/2023, lalu di mana dirinya mencatatkan 11 gol dan 1 assist dari 33 pertandingan. Sepanjang karirnya, dalam 191 pertandingan dia bermain selama 11.060 menit dan menorehkan total 41 gol.
Tak hanya itu, dia juga mencatatkan 15 assist dalam kurun waktu itu. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menyatakan Jay Idzes akan menjadi kapten tim saat menghadapi Jepang dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Jumat. Sumarji mengatakan bersama dengan pelatih Shin Tae-yong bahwa Idzes yang paling layak untuk mengemban jabatan kapten Timnas Indonesia. Dengan begitu, pemain yang membela Venezia di pentas Serie A ini akan menggantikan posisi kapten Asnawi Mangkualam yang tidak dipanggil untuk pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi. Insya Allah Jay lah, saya yang selama ini di tim. Karakter Jay, kepemimpinan Jay menurut saya pribadi dan juga tim semuanya, Coach Shin juga menilai Jay paling layak untuk menjadi kapten, ucap Sumarji. Keputusan untuk memberikan jabatan ban kapten kepada Jay Idzes ini terbilang wajar. Ini lantaran pemain berusia 24 tahun itu mampu menunjukkan kepemimpinan, ketenangan, dan kematangan selama berada di lapangan. Ban kapten Timnas Indonesia ini bukan hal yang baru buat Idzes. Ia jadi kapten Timnas Indonesia dalam 3 pertandingan awal babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Bahkan saat lawan Arab Saudi, ketika Asnawi Mangkualam masuk di babak kedua ban kapten, tetap melingkar di lengan Jay Idzes. Hal ini memperkuat anggapan STY sudah menemukan sosok baru untuk memimpin skuad Garuda. Posisi kapten tim ini berubah saat pertandingan melawan Cina. Asnawi Mangkualam yang bermain sebagai starter dipercaya untuk memimpin tim Garuda di lapangan. Idzes dan kawan-kawan akan melakoni laga berat melawan Jepang. Timnas Indonesia mengusung asa bisa meraih poin saat melawan Jepang yang berstatus pemuncak klasemen grup C.